jujur. Memang orang-orangnya tuh bagi saya tuh menakutkan. Memang pertama saya memang berpikiran kalau di penjara itu orangnya memang menakutkan, khususnya yang Daftar pakai SMA. Karena waktu itu pendaftaran itu bulan Agustus, saya sidangnya bulan Juli. Jadi kan belum bisa keluar ijazah D3. Tapi kan waktu itu sudah honorer. Udah. Tapi di honorer nggak pakai ijazah. Nggak pakai. Karena pakai itu tadi apa namanya? Programnya dari kuliah itu. Tapi sampai saat ini rela nggak sih masuk diakuinya adalah ijazah SMA? Rela. Kenapa kok rela? Karena menurut saya pendidikan itu nantinya ketika kita sudah bekerja, berapapun umur kita, ketika kita semangat untuk mencari ilmu, ya pasti akan kita lakukan. Ya udah deh nggak apa-apa, relakan ya. Tapi untuk Ramzi nanti juga bisa kuliah lagi loh. Bisa. Dari pegawai juga bisa. harus kuliah kalau Harus kuliah karena status pendidikan itu menjadi penting di masyarakat ketika kita juga punya gelar gitu. Ya bukan untuk apa ya, tapi status. kalau kita tidak ada status itu apa ya, penghargaan orang terhadap kita itu masih, ya masyarakat Indonesia itu kurang lah untuk menghargai itu. Oke. Apa lagi ini? Nah, ini kan kita bercerita. Nah, sekarang tinggal seniornya. Seniornya sudah banyak bercerita di konten-konten sebelumnya. Saya dulu lihat kontennya Pak Madun itu menceritakan tentang seorang Polsispas. Padahal beliau sendiri itu dulunya juga nggak ada niat untuk Polsispas. Kenapa saya yang di ini? Nah, sekarang cerita. Sekarang saya caranya saya ambil alih. Nah, ini penonton. Caranya saya ambil alih. Penonton Dia sama juniornya pengen tahu. Oh, iya. Nah, Oke lah, oke. 7 penonton ya? Kali ini seniornya mengalah dengan junior. Oke, gimana? Untuk kali ini. Bukan kali ini. Bukan mengalah, kita kan sharing. Sharing. Siapa tahu teman-teman di Oh. antara penonton ini ada yang sama kayak kita. Iya, pencahayaan kita bagus ya. Ada alami-alaminya aja. Senja. Ya. Ini oke ya, ini di tempat kerja tapi udah bukan jam kerja. Kita mau pulang. Ya, ada bagi berbagi pengalaman. Belajar dan belajar. Oke, next. Ayo, siapa? Ayo mengajukan pertanyaan siapa ini? Dua-duanya. Oke, gantian. Sepakat. Pak Madun dulu masuknya Polsispas gimana? Ada minat masuk di Polsispas itu gimana? Dan perjuangannya seperti apa? Oke. Kalau saya tuh kalau ditanya seperti itu sebenarnya berasal dari cerita tragis gitu. Kalau si Ananda ini jadi honorer di Pemda, saya sama honorer juga di Pemda. 4 tahun saya di Bagiannya Pemda. apa, Pak? 4 tahun, guys. Di keuangan. Keuangan. Di keuangan ya. 4 tahun di Pemda. Nah, kita sama. Enggak. Iya sama ya. Sama juga ya, tapi lamaan situ. Iya. Karena saya udah tua kali. Emang iya? Iya. Jadi saya 4 tahun honorer di Pemda. Nah di situ aku menemui seorang pegawai gitu. Itu orangnya ngomongnya tuh suka nggak mikir gitu. Kata-katanya sangat kasar. Ceplas-ceplos. Itu kurang menghargai perasaan gitu. Jadi Tapi kalau menurut saya, kalau orang bicara itu kan bukan kendali saya. Bukan kendali kita. Iya. Memang mereka bicara sih silakan. Yang bisa kita kendalikan kan emosi kita. Oh, betul. Bagaimana cara kita menggunakan kata-kata tersebut. Tapi dengan orang tersebut sedikit menyinggung perasaan gitu, saya juga ada motivasi tersendiri untuk saya bangkit. Karena kalau ngomong itu, honorer aja gini. Ya kan saya meskipun honorer kan juga bekerja di situ. Sama-sama bekerja, cuma status kita Ini beda. catat ya. Jadi honorer itu bukan untuk dipandang sebelah mata. betul. Kita juga bekerja cuma status saja kan. Tapi habis dihina gitu, akhirnya saya ada terbesit gitu. Pokoknya harus jadi PNS. Nah, habis itu Sama dong. yang waktu itu ada pengumuman itu di Kemenkumham. Jadi saya tidak tahu kalau ada Polsispas sebenarnya. Tahu saya itu adalah statusnya pemberdaftaran sebagai CPNS. Jadi yang menggarisbawahi adalah CPNS gitu. Jadi aku kira itu akhirnya ini saya tidak memandang nanti kerja di mana, seperti apa, itu enggak ada. Jadi saya Polsispas tahunya itu setelah lulus gitu. Setelah pendaftaran. Akhirnya saya berjuangnya status saya harus berganti sebagai PNS dari honorer. Habis daftar ikut CAP lah, dan aku itu orangnya kan ya sibuk kerja juga, jadi nggak kurang memantau informasi lah seperti apa sih di Kemenkumham itu nggak ada.
Jadi daftar lulus SKD gitu. Lulus SKD habis itu lanjut ke tahap berikutnya SKB. Nah, habis di SKB itu baru saya tahu kalau ada fisik. Ternyata disiapkan tuh seperti polisi daftarnya gitu. Prosesnya ya sama gitu. Akhirnya saya selama 2 minggu dari pengumuman ke tes fisiknya itu hanya 2 minggu bro. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Fisik tidak. Tapi sebenarnya saya sudah suka olahraga sih sebelumnya. Fisiknya apa olahraga? Aku biasanya renang. Jadi mungkin pernapasan saya bagus. Jadi buat lari pun masih bertahan. Tuh. Jadi untuk persiapan enggak ada karena saya daftar di sini karena sakit hati. Dan sakit hati. Iya, merasa sakit hati akhirnya saya diberi lagi tersakiti. Nah, tidak gitu juga. Tidak gitu juga. Akhirnya waktu saya diterima gitu orang yang apa namanya? Yang omongannya pedas itu ya semoga orangnya diampuni gitu ya dosa-dosanya. Tapi berkat omongan pedas itu aku kita termotivasi dan pada akhirnya ya saya kerja di sini. Ya sebenarnya kaget sih, awalnya kaget karena dari birokrasi yang basicnya di administrasi akhirnya jadi seorang konsultas yang menangani para orang narapidana itu aja sih. Lama-lama bisa penyusahan. Kalau aku sekarang ada pertanyaan lagi nih buat si Ramzi. Nah persiapannya persiapan untuk ikut seleksi mulai dari fisik, SKD itu seleksi akademiknya ya. Itu persiapanmu apa aja? Apakah mau ikut program bimbel atau belajar mandiri dan seterusnya? Atau pakai uang? Waduh, nanti saya ceritakan. Oke, silakan. Perangkonya pakai uang. Transportasi pakai uang kan? Transportasi pakai uang. Oke. Kamu di luar sana sering tanya nih, pakai uang uang gitu. Pakai. Iya betul. Fotokopi uang, ngeprint uang. Berangkat ke sana uang makannya di sana pas tempat tes uang, semuanya uang. Catat semuanya pakai uang. Persiapan saya tes di Konsulspas ini yang pertama SKD dulu Pak. Kalau SKD itu saya nggak ikut bimbel. Saya nggak ikut bimbel. Benar. Skor berapa? Skor berapa? Aman lah yang penting. Aman. Yang penting skornya aman. Yang pertama saya memang kalau bimbel saya pertama pernah les di sebuah bimbel dan itu gagal. Malah gagal. Akhirnya saya berinisiatif untuk cuma cari tryout online dari Instagram. Catat ya. Tryout online di Instagram. Dan di situ saya milih yang berbayar, tapi murah. Masih terjangkau sama anak-anak sekolahan yang mau daftar. Itu masih terjangkau. Jadi untuk teman-teman uangnya ditabung aja buat ikut pembelajaran yang dari Instagram itu. Daripada uangnya dibuat macam-macam, lebih baik diarahkan ke sesuatu yang bermanfaat. Itu bayarnya bulanan apa? Saya bayarnya dulu 1 bulan. 1 bulan nggak ada 30.000 nggak salah. Betul. Ya, itu fiturnya sudah lengkap Pak. Fiturnya sudah lengkap. Tidak promo ya, tidak promosi. Tidak promosi. Ya, bukan merek ini tadi. Tidak merek ya, betul ya. Ini hanya pengalaman. Betul. Dan di situ di tryout tersebut saya mempunyai jadwal sendiri Pak. Setiap belajar saya pagi itu saya usahakan bangun pagi olahraga dulu ya, jogging ringan mungkin pull up gitu, sit up gitu, yang basicnya daftaran militer gitu kayak polisi atau tentara gitu. Setelah olahraga mungkin itu saya jadwal jam 6 sampai jam 8 pagi. Setelah itu saya sarapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu